skema kehidupan kita di masa akan datang. Yang mana nanti seharusnya setelah kita mencapai kehidupan seimbang, itu rodanya adalah bulat seperti ini, ya, lingkarannya penuh di luar semua. Jadi poinnya itu adalah 100 di sini, ya. Bukan lagi pengok-pengok ada yang masih di dalam, ya masih di sini, berarti kan ini pengok gitu. Jadi betul-betul bulat seperti ini. Kalau kita misalkan mau jalan-jalan aja ke luar negeri, ya, misalkan 2 minggu, kita jauh-jauh hari dari setahun sebelumnya udah tahu tuh mau kemana dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke hari 12 atau 14 ya. Sudah detail nginepnya di mana, naik mobil sewa di mana ya, ke taman bermainnya kemana, semua udah tahu mau makannya di restoran apa, kita udah research dulu 1 tahun sebelumnya. Padahal perginya cuman 2 minggu. Setelah 2 minggu balik ya kerja lagi ya. Sedangkan kehidupan kita yang tadi Bu Heni tanya ya, coba bayangkan 5 tahun kemudian tanggal 23 Oktober 2029 kita lagi ngapain? Kita lagi di mana? Bisa nggak kita bayangkan dulu? Nah ini PR kita nih. Kalau kita belum bisa bayangkan, coba terus setiap malam bayangkan. Pas mau tidur bayangin. 5 tahun lagi malam ini saya lagi ngapain ya? Kalau kehidupannya belum seperti yang kita mau, tuliskan di last skenario. Apa yang kita mau? Memang ini 8 kotak ini kelihatannya banyak gitu ya. Saya pertama kali juga bingung. Akhirnya saya isinya asal-asal aja gitu ya. Asal cepet biar selesai pulang Sukses Academy. Mister Park bilang nggak perlu cepet-cepet. Yang penting kita tetap berusaha mengisi satu persatu sampai jelas. Karena Mister Park bilang apa? Kita nggak bisa tahu nih, pikiran kita nggak bisa tahu itu cuma di dalam pikiran atau kenyataan. Kalau kita bisa menuliskan apa yang kita idamkan dalam pikiran kita sejelas mungkin, pikiran kita berpikir bahwa, oh ini sudah terjadi kenyataan. Maka kehidupan kita pelan-pelan akhirnya menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Semua dimulai dari pikiran kita dulu. Semua di sini, sudah tahu belum? Anda pasti jadi Imperial Master. Kalau belum tahu, belum yakin, belum pasti, Anda pasti nggak jadi Imperial Master. Jadi pertama-tama Anda yakin dulu, Anda percaya dulu, misalkan nggak usah jauh-jauh Imperial. Udah yakin nggak jadi Sales Master? Kalau ada yang masih bilang, aduh kayaknya saya nggak yakin Pak Mike. Bener, Anda pasti nggak jadi. Saya kayaknya nggak mungkin deh jadi Sales Master. Nggak mungkin deh kayaknya jaringan saya nggak kuat. Udah pasti Anda nggak jadi. Anda yang sudah jadi Sales Master, punya keyakinan nggak pikiran Anda ini sudah berpikir bahwa Anda pasti jadi Diamond? Kalau Anda masih bilang, saya nggak mungkin lah, nggak punya leader, nggak punya partner, Anda pasti nggak jadi Diamond. Jadi semua dimulai dari apa yang kita pikirkan, lalu kita tuliskan. Sampai kita baca berulang-ulang, sampai kita mainkan film ya. Ini seperti film. Ada 8 kotak ini film kita. Film pertama, kedua kan tentang tubuh. Ya, ini film kita nih. Apa yang kita mau untuk tubuh kita? Tubuh kita kan mau yang hidup layak dan seimbang, dan juga mungkin ya harus punya uang ya. Harus hidup yang pokoknya seperti manusia, bukan hidup seperti binatang yang nggak punya rumah gitu ya, atau nggak tahu besok mau makan apa. Itu bukan hidup, Bapak Ibu. Hidup yang betul-betul Tuhan mau yaitu hidup yang berkecukupan dan juga nggak cuma berkecukupan untuk kita sendiri, bahkan berkelebihan. Nah, sebelum kita hidup berkelebihan, pasti Tuhan cukupkan dulu. Nggak mungkin ibarat gelas, nggak mungkin membasahi sekelilingnya atau mengisi gelas lain kalau dia tidak penuh. Ya, ini film kita. Yang pertama, tubuh poin yang kedua. Lalu apa lagi? Roh, jiwa. Nah, ini semua kita bisa tuliskan kan? Roh ada satu, roh kedua. Ini film kita ya. Jiwa juga sama, jiwa satu, jiwa kedua, lingkungan, lingkungan. Nah, semua jadi 8 film ini. Kalau Anda misalkan kayak saya mau misalkan ya, mau bangun sekolah yang anak-anaknya nggak perlu bayar gitu ya, mau masuk sampai SMA gratis. Saya udah bayangin dulu. Saya udah punya gedungnya ya, udah punya guru-gurunya yang bekerja untuk yayasan saya, udah punya 100 murid yang setiap hari sekolah nggak perlu bayar apa-apa sampai dia lulus. Itu sudah jadi di kepala saya.
Kalau sudah jadi, saya mainin aja filmnya. Kalau saya lagi mau tidur, saya sedang ngebayangin ya ada anak-anak lagi loncat-loncat, lagi main, ada yang jualan. Itu mesti terjadi di kepala kita. Anda yang mau jalan-jalan, yang sekarang nggak bisa jalan-jalan, ya kayak saya dulu jalan-jalan ke Indonesia cuma 3 tahun sekali. Saya bayangin dulu, saya lagi pulang ke Indonesia setiap eh, misalkan di bulan Januari, lalu yang kedua di bulan September. Saya lagi bayangin saya lagi kunjungin keluarga-keluarga. Itu sudah terjadi di kepala saya. Maka dari itu 2 tahun kemudian terjadi kenyataan. Ya, yang tadinya cuman mungkin di sini roda saya ya titiknya cuma 10%, sekarang sudah di 100%. Lama-lama semua ini menjadi bulat seperti ini ya. Nah, skenario kehidupan ini kita sedang merancang kehidupan kita yang akan datang. Jadi kita nggak akan bisa merubah itu dalam satu malam. Masa depan Anda nggak bisa rubah dalam satu malam. Tapi arah menuju masa depan yang kita ingini bisa kita rubah dalam satu malam. Karena arah yang kita rubah ini ya cuman sedikit aja, cuman mungkin 1 derajat. Tapi tujuan yang kita akan sampai itu berbeda. Ya, contoh deh, Anda pernah kan naik pesawat? Anda mungkin nggak pernah tahu pilot ngapain kan? Saya dulu pernah menerbangkan pesawat. Kalau kita mau menuju misalkan ya, satu kota dari kota Jakarta ke Surabaya, itu sudah diatur. Derajatnya mungkin 278 derajat mengarah ke barat. Ya. Itu nggak boleh 277. Padahal cuma 1 derajat aja ya. Kalau saya atur ke 277 aja, berarti kan kelewatan kekurangan 1 derajat ya. Itu nyampe bukan di Surabaya, Bapak Ibu. Itu nyampe mungkin di Papua Nugini ya atau di Sulawesi karena mengarah sedikit ya kurang. Jadi hati-hati dengan apa yang kita arahkan setiap hari. Karena hanya kelihatannya, oh tindakan saya cuman ya nggak beda-beda jauh lah. Misalkan yang tadi kayak Bu Heni bilang setiap minggu 2 kali table talk. Ya. Dia kurangin cuman 1 kali table talk seminggu. Kelihatannya sedikit kan? Kelihatannya nggak ada pengaruh apa-apa lah, cuman dari 2 ke 1. Itu hasilnya jauh Bapak Ibu. Jadi apa yang kita sudah arahkan, jangan sekali-kali kita kurangi. Kalau kita memang mau mencapai dalam tujuan target kita segitu. Misalkan Anda mau jadi sales master. Yang namanya mau jadi sales master, itu setiap minggu harus home party. Minimal sekali 2 kali. Itu sudah minimal Bapak Ibu. Ada 1 minggu Anda nggak lakukan home party misalkan. Nah, gara-gara miss 1 derajat Anda tidak home party dalam 1 minggu itu, maka Anda menjadi sales masternya makin molor. Yang tadinya bisa 3 bulan atau 6 bulan jadi 1 tahun atau 2 tahun. Ya, kelihatannya hal sepele. Saya nggak hadir SA lah. Kelihatannya cuma sekali dalam setahun kan. Harusnya setiap bulan harus hadir SA. Karena Anda tidak hadir, impian Anda makin jauh tercapainya. Paham ya? Jadi ini semua Anda harus konsisten, Anda harus disiplin dalam menjalankannya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Anda mesti punya jadwal kerja. Nggak bisa cuman menulis ini, sudah ditulis bagus ya. Pas dibacain ke keluarga, ke saudara, ke teman, ke sponsor, ke downline kita, bagus. Sangat memotivasi. Sangat-sangat memotivasi. Tapi kerjanya nggak ada. Cuma nulis doang. Ada orang-orang seperti itu Bapak Ibu. Jago nulis. Pas saya baca juga indah banget gitu ya. Sampai saya juga bisa meneteskan air mata. Tapi pas saya lihat dia kerjanya, nggak ada kerjanya Bapak Ibu. Home party nggak pernah. Berserang apalagi, ya. Kontak list nama dia, daftar nama dia aja belum habis. Terus apalagi? Jalan ke seminar kembang kempis. Kalau lagi bete nggak hadir ke seminar. Kalau moodnya lagi bagus baru hadir, ya. Zoom meeting mesti diingetin terus. Kalau nggak datang dia bilang kamu nggak ingetin saya sih, nggak ada yang teleponin saya. Kamu udah tulis loh live skenario kamu. Ini impian kamu loh. Sekarang langkah kedua adalah disiplin diri melakukan semua yang Anda
perlu lakukan untuk mencapai impian ini. Itu Anda harus bikin list sendiri. Sponsor Anda bukannya babysitter Anda yang setiap detik harus ingatin A, B, C, D. Nggak bisa, Bapak Ibu. Mereka juga punya life skenario masing-masing ya. Seorang sales master pasti dia punya life skenario. Apalagi seorang diamond. Dia sudah punya minimal 4 sales master. Nggak mungkin dia bisa ingetin yang di bawah-bawah sales master ini. Ya. Jadi kitanya sendiri, kalau kita sudah menuliskan 8 impian ini, 8 film-film yang harus Anda mainkan ini, bikin target kerja Anda sedetil, secepat-cepatnya. Karena apa yang Anda tuliskan ini nggak akan tercapai hanya berdoa. Saya beriman Desember 31 saya akan jadi sales master. Iman tanpa perbuatan adalah apa? Mati kan? Betul nggak? Ya mungkin Anda yang bukan Kristiani kalimatnya beda, tapi intinya sama. Iman nggak berbuat apa-apa itu sama aja bodong, bohong, mustahil, nihil. Jadi benar, kita sudah menuliskan ini dengan iman dong. Kita nggak mungkin nulis ini tanpa iman. Mau punya rumah, mau punya ini itu semua perlu iman, betul nggak? Iman udah ada, Betul, Pak. tapi nggak ada kerjanya. Ya sia-sia. Iya. Aku Mau disangka ibu. segede apapun iman Anda nggak kerja, tidak akan tercapai. Itu maksudnya Iya, saya. betul. Ya, jadi kalau kita sudah tuliskan ini, mulai dibuat target kerja setiap hari. Nggak usah banyak-banyak. Ngomong ke berapa orang sehari tentang atom. Itu dulu. Bikin target. Ada yang bikin target 3 orang, 5 orang, 10 orang, atau mau ikutin saya 20 orang. Sehari. Bukan 20 orang yang sama diomongin terus sampai dia kepalanya botak. Bukan seperti itu. Ya. Ngomong ke orang yang baru belum pernah dengar atom. Itu targetnya. Kalau udah bikin 5 orang, jangan pulang rumah sebelum ngomong 5 orang. Itu target kerja yang paling gampang, yang kita bisa semua kerjain dari sini. Nggak usah presentasi, Bapak Ibu. Saya nggak suruh bawa kertas, gambar bulat-bulat presentasi. Nggak perlu. Itu penjelasan bisnis. Itu nanti kalau kita sudah ngerti tentang bisnisnya. Kalau cuman menceritakan Atomi, cuman bilang gini aja, kamu odol sikat gigi pakai apa? Sampo pakai merek apa? Oh, saya mah pakai Pepsodent, pakai Sunsilk, pakai apa? Pernah dapat duit nggak dari perusahaannya? Emang kenapa? Saya pakai sampo dari Korea, dapat duit loh. Emang ada sampo bisa ngasilin duit? Mau tahu nggak? Yuk ikut saya ke hari Selasa. Undang doang. Jadi waktu bercerita tentang Atomi itu cuma ngundangin orang doang. Karena kita belum bisa jelasin kan. Undang mereka masuk ke Zoom yang ada setiap hari di grup saya. Grup saya tuh nggak mungkin sehari tanpa Zoom. Nggak mungkin. Kalau Anda nggak tahu ada Zoom berarti Anda yang nggak tahu jadwalnya. Grup saya Senin sampai Jumat seperti orang kerja ada Zoom. Ya, karena namanya Zoom ini seperti orang makan nasi. Nggak mungkin orang Indonesia nggak makan nasi sehari. Jadi pasti ada Zoom, ya walaupun nggak 3 kali sehari, ya saya belum bikin 3 kali sehari. Masih minimal sehari sekali. Jadi minimal Anda bawain aja. Kamu mau nggak dapat uang dari produk yang kamu pakai setiap hari, kebutuhan harian doang loh. Saya nggak ngomong produk yang kamu masuk Atomi jadi keluarin 50 juta, beli mesin air minum, beli cincin ajaib. Enggak, ini bukan produk ajaib. Cuma memindahkan produk kebutuhan harian Anda seperti sampo, odol, sikat gigi, vitamin, apa deh, skincare. Sekarang bisa dapat duit. Nah, Anda yang sudah dapat komisi, tunjukin. Ini loh, saya dapat transferan dari Atomi Indonesia, ya, 700.000. Ini loh, saya cuma pakai, dapat duit. Setiap hari Anda ceritain ke targetnya Anda. Berapa orang? 5, 10, 20, atau 100? Boleh. Nah, ini Anda harus kerjakan terus sampai satu persatu ini tercapai. 1, 2, 3, 4, sampai 8. Bisa nggak? Banyak yang berhenti setelah 3 bulan. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Setelah tulis ini, setelah bekerja, 3 bulan kemudian dia berhenti.
Tahu gak kenapa? Ada yang mau coba tebak? Banyak kan dari grup kita yang sudah ikut ke SA, nuliskan live skenario, 3 bulan lagi udah nggak nongol. Tahu gak kenapa? Mister Park udah ngomong berkali-kali nih. Orang-orang seperti ini pasti nyerah. Gara-gara titik-titik-titik. Apanya yang kurang? Nah, ayo. Impian harus tinggi. Karena kita sedang menuliskan apa? Film ini kan. Waktu sedang menjalankannya, kena sandung dong. Batu sono, batu sini, lobang sana. Nah, ini adalah masalah. Batu dan lobang-lobang ini adalah masalah. Kalau kita gara-gara kesandung batu, kecemplung sama lobang-lobang ini, lalu kita menyerah, berarti impian kita terlalu kecil. Ya, ya, ya. Tahu, tahu, Masalahnya tahu. jadi besar. Masalah sepele jadi masalah besar. Karena impian Anda terlalu kecil. Nah, ini impian kita. Yang sedang kita tulis ini impian. Roda kayak mobil gitu ya. Anda kalau mau bawa mobil, udah pasti kena lubang dong. Nggak mungkin jalanan mulus gitu ya sampai tempat tujuan nggak ada lubang. Nggak mungkin Bapak Ibu. Nggak mungkin kena batu. Pasti kena batu ya atau lubang. Ini tergantung ban mobil Anda. Kalau ban mobil Anda kecil ya kena batu dikit udah goyang gitu ya. Kena lubang dikit langsung nyemplung. Udah nggak bisa maju lagi. Nah itu seperti impian kita. Kalau impian kita kecil, kena batu kecil aja jadi besar. Mobilnya nggak bisa jalan. Maka dari itu Mister Parker bilang apa? Kalau Anda yang seperti ini masih dikit-dikit bilang semua masalah, berarti Anda impiannya terlalu kecil. Ditolak ini bilangnya, aduh susah banget deh, ini masalah besar nih. Orang bilang, udah gue nggak mau hadir seminar ya. Langsung dia pikir, udahlah ini udah end of the world, udah nggak bisa jalanin bisnis atomik. Karena impian dia terlalu kecil. Maka Mister Park ngajarin ngapain? Perbesar impian Anda. Perbesar roda mobil Anda. Kalau mobil Anda rodanya kayak traktor, mau kena lubang segede apapun, jalan terus. Nggak berasa, Bapak Ibu. Mau kena batu-batu, nggak berasa. Orang bannya gede, segede bagong. Ya, makanya jangan tulis impian ini kecil-kecil. Jangan rendah hati, rendah diri dalam menuliskan impian ini. Ini Mister Park yang ajarin loh, bukan saya. Bukan artinya jadi orang sombong, bukan. Menulis harus jadi orang sombong. Saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Sampai orang bilang, oh sombong lu. Tapi waktu mengerjakannya, jangan jadi orang sombong. Harus rendah hati. Paham ya? Tulis seperti orang sombong. Mengejarnya, jangan jadi orang sombong. Bingung nggak? Ada yang bingung nggak di sini? Kayak contoh saya deh. Saya bilang apa? Ke semua teman saya yang setiap saya ketemu, saya nanti pasti akan punya rumah yang belakangnya pantai, kamarnya 10, besarnya sekitar 1.000 meter persegi. Tahu nggak teman-teman saya bilang apa? Wah, sombong banget lu. Masa sih lu bisa? Lihat dong kerjaan lu kayak apa? Cuman kerja begitu dong, mau punya rumah pinggir pantai, ya dong? Nah, orang lihatnya kita sombong kan? Tapi waktu saya mengerjakan dalam mencapainya, jangan jadi orang sombong. Ya, tetap bantuin orang-orang lain yang masih berjuang seperti kita dulu. Bantuin, itu nggak sombong, Bapak. Tapi orang yang tidak mengerti atomi, pikir kita orang sombong. Nggak usah peduliin. Mereka tidak mengerti cara kerja kita kan. Mereka cuma tahu impian kita. Tapi mereka tidak tahu apa yang kita kerjakan dalam mengejar impian ini. Itu penting. Makanya ingatkan ke tim kita, kalau dia masih dikit-dikit komplain, masalah, nah bantu dia revisi live skenario mereka. Duduk dengan mereka, liatin satu persatu. Tubuh satu, tubuh dua, row satu, row dua, ini seperti apa ya dia tulis ya. Kalau dia tulisnya cuman seperti ini, saya mau bisa cicil motor yang 3 jutaan sebulan. Saya yang penting bisa bayar tunggakan ini. Suruh dia perbesar impiannya. Ini kamu nggak perlu nulis buku live skenario. Kamu kerja 2 kali, 3 kali pasti tercapai. Yang kamu perlu tulis adalah kamu walaupun udah kerja 3 kali, 4 kali kerjaan, tetap nggak tercapai. Nah, itu yang perlu kamu tulis. Contohnya apa, Pak Mike? Saya mau punya rumah kamarnya 5. Bisa nggak Anda tercapai? Saya mau umrohkan satu keluarga.
Bisa gak Anda tercapai dengan apa yang Anda kerjakan sekarang? Ya, saya mau jalan-jalan setahun 4 kali, minimal sebulan, berarti 4 bulan gak kerja. Bisa gak Anda capai? Nah, tulis impian yang seperti ini. Kenapa? Kalau waktu Anda sedang mengerjakannya, lalu Anda lihat impian Anda terlalu cetek, ngapain saya mesti susah-susah hanya untuk bisa bayar cicilan motor 3 juta? Ngapain saya harus susah-susah hanya untuk ekstra 2 juta sebulan? Tapi kalau kita tulis impian ini kan ada angkanya dong. Anda mau yang buat tubuh pertama berapa juta misalkan ya 10 juta per bulan. Tubuh kedua misalkan 5 juta per bulan. Roh, ini semua ada angkanya kan juta-juta. Nah, Anda selalu jumlahin lalu Anda bagi misalkan kalau dalam setahun ya, lalu Anda bagi 12. Ketahuan kan? Misalkan sebulan 50 juta. Nah, ini adalah pengeluaran masa depan Anda yang Anda belum capai. Ya, tapi Anda pada saat tercapai, Anda minimal keluar 50 juta. Nah, kalau Anda tulis impian Anda untuk 50 juta sebulan, ditolak-tolakin, Anda pasti bilang, oh nggak apa-apa. Karena saya sedang mengejar impian saya yang butuh 50 juta sebulan. Tapi kalau Anda cuma tulis 2 juta per bulan, ya ngapain saya mesti susah-susah diatomi hanya untuk 2 jutaan? Ditolak sana sini, diblokin sama keluarga, ya demi 2 juta, langsung dia berhenti. Makanya tugas kita sebagai leader, ingatin dia. Kalau kamu cuma punya impian kecil seperti ini, 2 juta, perbesar. Minimal harus 50 juta, kalau bisa 100 juta sebulan, minimal itu. Ini targetnya, makanya harus jadi apa? Tadi Bu Heni bilang, orang gila. Orang gila ini, yang kalau tidak tercapai impian ini, dia ibaratnya, aduh saya harus mau ngapain lagi ya? Saya nggak bisa. Saya bisa jadi orang gila nih kalau saya nggak tercapai. Makanya orang gila ini nggak bisa di-stop. Ada yang coba samperin orang gila bilang, jangan jangan melakukan ini ya, ini nggak bagus. Bisa nggak? Coba deh besok cari orang gila, terus perhatiin dia ngapain. Misalkan dia nyapu-nyapu jalan, bilang, jangan sapuin jalan, ini kotor. Besok juga kotor, ntar malam juga kotor. Jangan disapuin. Bisa nggak kita stop orang gila? Kalau dia bisa, saya kasih 1 juta. Mungkin Anda jadi ikut aja orang gila. Jadi kalau orang gila mengerjakan sesuatu, dia nggak ada yang bisa stop. Nah, hanya dengan impian-impian yang gila, Anda bisa jadi orang gila. Kalau Anda belum tulis impian yang gila, Anda tidak akan jadi orang gila. Yang nilai siapa orang gila? Bukan Anda. Bukan bilang, saya udah jadi orang gila loh di atom. Bukan. Orang sekeliling Anda yang akan menilai, Anda sudah jadi orang gila atau orang biasa di atom. Tahu gak orang biasa apa? Yang takut dicap orang apa, takut dibilang orang, nih orang nih gini ya, takut di label sama teman dan keluarga kita. Orang seperti ini tidak akan jadi orang gila. Orang gila tidak takut dicap apapun. Karena ingat loh, Anda susah tidak ada yang mau bantu Anda. Teman Anda mau bantu, ngimpi aja Bapak Ibu. Saudara Anda mau bantu, ya puji Tuhan kalau ada. Kalau nggak ada, memang seperti itu. Mereka juga punya kesusahan sendiri dengan keluarga mereka. Jangan harapin orang lain. Harapilah diri sendiri. Ya, kalau Anda sudah nikah, suruh suami Anda bantuin. Bantuin saya di sini. Kerjaan kamu berapa sih? Tanya aja pasangan kita. Emang gaji kamu berapa? 10 juta, 50 juta. Lagi tidur gak? Ya, tanyain aja pasangan Anda yang gajinya 50 juta. Kamu lagi tidur gak dapatnya? Saya lagi tidur dapat 50 juta. Bilang dia gitu. Kamu bantuin saya. Karena dalam 3 sampai 5 tahun kalau kamu bantuin saya, kamu tidur 50 juta masuk. Kata Pak Mek nggak cuma 50 juta, 1 miliar itu mentok kita di situ. Coba, kamu mau ngapain jungkir balik di tempat kerja kamu bisa dapat 1 miliar. Setengah aja deh, 500 juta. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, ngapain kamu nggak bantuin saya? Yuk bantuin saya. Mau ganti mobil kan? Tulisin. Nah, tulisin di sini ya. Mau ganti mobil suami saya. Nah, berapa harga mobil sekarang? 300 juta kali ya.
Tulisin di situ. Pah, nanti kalau kamu bantuin saya kita sukses, pertama-tama saya beliin kamu mobil baru. Kalau suami digituin Bapak Ibu, langsung matanya melek. Tapi kalau kita cuma ngomong, aduh Pak, nanti deh saya kasih uang jajan misalkan 1 juta buat jalan-jalan, dia nggak tertarik. Tapi kalau kita bilang mau beli mobil baru, apa yang saya mesti lakukan? Ngomong ke 10 orang sehari. Undang mereka ke sini. Suruh dong. Kenapa kerja sendirian? Kecuali Anda kayak yang masih single, ya. Tapi kalau sudah punya pasangan, suruh pasangan Anda bantuin. Karena ini yang atomik, ini satu-satunya Bapak Ibu yang bisa merubah hidup mereka. Tempat kerjaan mereka bisa merubah. Mustahil, ya. Coba lihat di luaran sana. Ini lagi masa-masa PHK besar-besaran. Betul nggak Bu Nini? Di Kanada, ini sudah PHK besar-besaran. Adik saya aja di Amerika dipecat Bapak Ibu minggu lalu. Ya, teman anak saya, padahal anak saya baru mau melamar kerja di tempat kerjaan dia. Temennya malah kirimin screenshot dia lagi di PHK. Besok kamu udah nggak boleh kerja lagi. Sekarang lagi massal, PHK massal Bapak Ibu. Bisa? Ya, betul Pak. Bu Nini bilang betul. Apalagi Bu Nini kan udah dikasih tahu ya dari jauh-jauh hari. Ini perusahaan akan ibaratnya hilang. Nah, sebelum itu terjadi, kita harus kerja gila-gilaan. Apalagi Anda yang sudah tahu nih, masa depan Anda di perusahaan ini sudah nggak ada. Masa mau santai-santai? Kalau saya, nih ya, ini saya. Dulu saya ketemu Atomi, pekerjaan lagi bagus. Penghasilan 100 juta sebulan, ya. Tapi di kepala saya pasang pikiran bahwa besok saya di PHK. Padahal belum di PHK, Bapak Ibu. Ini tahun 2018. Apa tahun depan saya di PHK? Enggak. Tahun kedua di PHK? Ya enggak. Tahun ketiga nggak di PHK. Terus Bapak Ibu, saya nggak di PHK. Tapi di kepala saya, besok kalau saya di PHK, apa yang saya bisa lakukan? Kalau saya lakukan atomi saat itu, sudah terlambat. Karena anak istri saya perlu makan. Nggak mungkin saya kerjain pada saat saya nggak punya kerjaan, baru jalani atomi gitu ya. Itu sudah terlambat. Maka dari itu kita yang belum terlambat, masih punya pekerjaan stabil, masih punya bisnis yang menghasilkan, jalankan atomi seperti besok kiamat. Seperti besok bisnis Anda bangkrut. Besok Anda di PHK, hari terakhir Anda bekerja. Nah, bisa nggak Anda pasang di sini? Maka cara kerja Anda akan berbeda dengan orang yang masih berpikir besok masih ada kerjaan, besok masih ada bisnis, ya, masih santai-santai. Tiap hari nongkrong di rumah, nonton TV bisa 4 jam. Suruh jalanin atomi 1 jam aja udah berat banget badan. Oke, nah paham semua di sini ya. Jadi ini penting sekali. Life skenario itu pertama kali langkah yang kita harus ambil dalam menuju kesuksesan atomi. Anda yang belum tulis life skenario, kalau belum tahu, nggak masalah. Kalau Anda belum pernah dengar sama sekali life skenario, ini baru pertama kali Anda dengar, nggak masalah. Tapi Anda yang sudah berkali-kali hadir SA, yang sudah dengar materi life skenario berkali-kali, masih belum menuliskan sampai selesai, Anda tidak layak jadi orang sukses. Nggak layak. Ya. Kalau Anda mau dibilang layak, Anda harus tulis, lalu Anda kerjakan. Yang tadi dibilang, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati, adalah sia-sia. Mau tulis secakap apapun, tanpa perbuatan, percuma. Capek-capekin. Mendingan gak usah tulis. Seperti orang yang gak nulis, nasib Anda akan sama. 구독, 좋아요 눌러주세요.